Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayat ini adalah tiket orang ketika sakaratul maut. Tiket orang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang meninggal nih, lalu turun ayat ini kepadanya, surga. Balik yang tadi Bapak ceramakan Allah. Surah Al-Fajr, irji'i wahai jiwa yang tenang. Maka yang dipanggil di ayat ini hanya orang-orang yang sudah istiqomah berzikir. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayat ini adalah tiket orang ketika sakaratul maut. Tiket orang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang meninggal nih, lalu turun ayat ini kepadanya, surga. Siapa mereka yang dipanggil ini? Mereka yang hari-harinya, setiap nafasnya selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat tiket dia. Tiket pulang kampung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh ini pulang ke tanah. Tubuh ini kan tanah semua, Pak. Ya, tanah semua. Ini coba lihat Bapak yang dulu cakep, ya. Bapak ini lu cakep-cakep kayaknya nih. Sekarang udah mulai keriput kan? Dia kena gravitasi, Pak. Tanah minta dia. Tanah bilang ente kembali kepadaku. Jadi tanah manggil, wahai tubuh yang dariku, kembalilah kepadaku. Tapi roh kita dipanggil oleh si peniup roh. Siapa yang meniupkan, menghembuskan roh ke dalam diri kita? Allah. Maka Allah akan panggil, wahai roh yang aku hembuskan, kembalilah kepadaku. Kalau nggak tahu jalan pulang, gimana caranya? Dan jalan pulangnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah lalu zikir. Udah dua itu aja. Nggak punah dua perangkat ini, jadi kayak sayap. Satu ma'rifatullah, satu zikrullah. Punya dua sayap ini terbang kita Pak nanti. Nah, diteruskan oleh ayat itu. Kembalilah kepada Allah dengan dua makom. Radiyah, mardiyah. Nah, ini secara makom dari sisi Allah. Tapi dari sisi kita dibalik. Mardiyah dulu baru radiyah. Nah, tapi beberapa ulama kita tidak mempermasalahkan itu. Radiyah diartikan jiwamu ridha. Mardiyah jiwamu diridhoi. Saya kalau sudah ridho sama seseorang, dia mau buat salah aja nggak apa-apa kan? Ya kan? Kita kalau udah sayang sama anak kita lempar kita pakai ini Pak. Mau kita balas ngelempar dia? Enggak kan? Ah, inilah makomnya Ahlul Badar. Ahlul Badar ya, yang 313 itu apa kata Allah? Ya, lewat lisan Nabi, i'malu ma syi'tum. Udah kamu buat apa yang kamu mau, Allah pasti ampuni. Maksudnya apa ini? Apakah ayat ini nyuruh mereka maksiat? Enggak. Karena nur di kolbunya sudah jadi ridha, radiyah, mardiyah, maka Ahlul Badar ini yang bisa mengalahkan orang-orang kafir ribuan, mereka cuma 313 orang, itu Allah kasih kebebasan. Karena mereka sudah selesai dengan nafsiyahnya. Yang bikin kita durhaka kan nafsiyah ini Pak, jiwa. Jiwa ini bikin kita durhaka, hawa nafsu. Hawa nafsunya udah tunduk dengan ruhnya. Maka kata Allah, sekarang kamu buat apa yang kamu suka. Kalaupun mereka terjebak maksiat, pasti kembali. Siapa contoh sahabatnya? Nuaiman. Pada dengar? Nuaiman itu dia perannya dua, ya. Pemabuk tapi suka bikin lucu. Yang bisa bikin gigi Nabi kebuka dengan senyum dan tertawa cuma Nuaiman. Tapi orang ini Nabi wafat, dia suka mabuk, Pak. Di zaman Umar, sahabat-sahabat yang lain bilang, "Ya Umar, kok ente nggak bunuh aja nih orang gitu?" Ya, di satu riwayat dikatakan, "Hei Umar, kenapa kamu nggak mengutuk
orang ini. Apa jawab Umar? La, fa innallaha yuhibbuhu. Ya. Di riwayat lain fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Dia ini cinta Allah dan Rasulnya. Ya. Atau Allah dan Rasul cinta dia gitu. Inilah doanya Abul Hasan Syadzili, guru dari gurunya Imam Ibnu Athaillah, pengarang Hikam. Di sini ada kajian kitab Al-Hikam, Pak? Belum ya? Pengarang kitab Al-Hikam punya guru namanya Al-Mursi. Al-Mursi punya guru namanya Abul Hasan Syadzili. Apa kata beliau? Ya Allah, jika aku salah, jadikan salahku salah orang yang engkau cintai. Aku sudah engkau cintai, lalu aku terjebak salah. Kira-kira gimana? Dimaafin gak? Dimaafin. Nah, itu maksudnya. Ya. Ini maqam radiyah mardiyah. Radiyah mardiyah. Dia ridha kepada Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi ridha? Caranya tadi yang kita sebutkan, Pak. Kenallah Allah, lalu zikrullah. Allah bagaimana yang kita harus kenal? Untuk ridha kepada Allah, maka harus kenal dengan dua sifat Allah. Kudrah, iradah. Masih ingat? Ya. Kudrah, apa arti kudrah? Kekuasaan. Iradah, kehendak. Nah, coba lihat, Pak. Allah itu berkuasa melakukan apa saja dan berkeinginan sesukanya. Bahkan Allah itu beriradah, berkehendak buat orang mukmin, buat orang kafir. Jadi kafir mukmin itu kehendak Allah, tapi Allah belum tentu ridha kepada orang yang kafir.